Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya jelaskan panduan penilaian K13 untuk tingkat SMK tahun pelajaran 2007-2018 untuk revisi tahun 2017 ya. Jadi untuk tahun 2017 ini untuk panduan penilaian untuk SMK sudah ada perubahan lagi ya. Nah, ada beberapa perubahan yang terjadi ya. Jadi saya sudah mempelajari dan ini ada beberapa perubahan yang muncul dari tahun sebelumnya atau tahun 2016. Nah, yang pertama adalah nilai pengetahuan diperoleh dari penilaian harian, UTS, dan UAS. Jadi untuk tahun sebelumnya itu cuma ada penilaian harian serta penilaian akhir semester saja, tidak ada UTS. Namun untuk sekarang tahun 2017-2018 muncul kembali UTS dan UAS. Nah, ini ada di panduan penilaian halaman 58. Nah, ini panduan penilaian sudah punya. Nah, di panduan penilaian halaman 58 di sini tertera atau tertulis bahwa untuk menentukan nilai pengetahuan ya, nilai pengetahuan ini itu diperlukan atau ada nilai penilaian harian dan nilai UTS dan nilai UAS ya. Jadi ada nilai UTS dan nilai UAS lagi. Untuk tahun sebelumnya nilai UTS itu tidak ada seperti itu. Terus selanjutnya adalah pembobotan nilai. Jadi nilai harian, UTS dan UAS itu sudah menggunakan pembobotan lagi, tergantung disesuaikan dengan sekolah. Jadi ada pembobotan lagi. Untuk tahun sebelumnya pembobotan nilai itu tidak ada atau dianggap sama semua, baik penilaian harian maupun penilaian akhir semester. Nah, untuk tahun sekarang pembobotan itu ada lagi muncul di untuk menentukan nilai pengetahuan. Itu ada di halaman 61. Nah, sekarang saya coba masuk ke halaman 61. Nah, di sini ada pembobotan. Ini contoh saja dan bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Penilaian harian dibanding nilai UTS dibanding nilai UAS itu perbandingannya adalah 2:1:1. Nah, jadi ada pembobotan kembali di nilai UTS dan UAS-nya maupun nilai penilaian harian. Seperti itu. Jadi untuk penilaian harian nilai pengetahuan itu sudah ada pembobotan lagi. Tahun sebelumnya tidak pakai pembobotan atau dianggap sama semua. Terus selanjutnya adalah pembobotan nilai di nilai keterampilan. Baik itu proses, produk ataupun proyek itu sudah menggunakan pembobotan kembali. Itu ada di halaman 63. Nah, bobot proses, produk dan proyek ini ada pembobotannya lagi. Ini contoh saja, jadi bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Dan ini digunakan atau menggunakan pembobotan lagi. Pada tahun sebelumnya untuk pembobotan itu tidak ada atau ditiadakan atau dianggap sama sehingga perbandingannya 1:1:1. Nah, untuk tahun sekarang menggunakan pembobotan kembali untuk nilai proses, nilai produk dan nilai proyek. Nah, itu untuk nilai keterampilannya. Terus kemudian adalah digantinya atau mapel wajib ya, mapel wajib A maupun B itu diganti namanya, diganti yaitu menjadi muatan nasional dan muatan kewilayahan. Jadi tidak ada mapel wajib A dan mapel wajib B lagi, adanya adalah muatan nasional dan kewilayahan. Itu ada di halaman 76. Nah, di sini di contoh rapotnya di sini untuk mapel A mapel B nya itu sudah nggak ada, adanya muatan nasional dan muatan kewilayahan ya. Jadi sebelumnya di sini mapel wajib A, di sini mapel wajib B. Tapi sekarang muatan nasional dan muatan kewilayahan. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah rumus menentukan tentang nilai. Jadi seorang anak atau siswa memperoleh nilai B, nilai C, nilai A itu tergantung dari rumus. Ada rumusnya nih. Jadi rumus untuk menentukan nilai A, B, C, dan D itu ada rumusnya. Jadi tidak ditentukan B itu harus berapa sampai berapa,
tapi ada rumusnya. Rumus untuk menentukan A, B, C, dan D itu panduannya ada di halaman 85. Nah, di petunjuk pengisian di sini di nomor 12, 13. Nomor 12, batas bawah predikat C adalah nilai KKM. Jadi seorang anak yang memperoleh nilai pas-pasan atau pas di nilai KKM maka masih mendapat nilai C. Jadi belum dapat B tapi masih C. Jadi ada siswa yang misalkan pas-pasan dan tidak istilahnya nilainya juga pas-pasan, maka kemungkinan besar C-nya banyak. Padahal untuk syarat kenaikan kelas itu C-nya maksimal 3. Maksimal 3. Nah, untuk nilai KKM itu nggak boleh banyak atau maksimal adalah 3. Jadi maksimal 3 untuk setiap tingkatannya. Nah, untuk menentukan nilai rentangan predikat dari A sampai D ini itu ada rumusnya. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi nilai 100 ya, nilai total lengkapnya nilai 100 dikurangi dengan nilai KKM dibagi 3. Jadi rentangannya itu tergantung dari nilai KKM-nya berapa. Jadi KKM 80 dengan KKM 70 itu berbeda rentangannya. Dan nanti untuk menentukan nilai A, B, C, dan D nya juga akan berubah atau berbeda. Contohnya misalkan dengan KKM 60, maka rumusnya menjadi perhitungannya 100 dikurangi 60 dibagi 3, maka hasilnya adalah 40 dibagi 3 sekitar 13,3. Nah, jika dibulatkan menjadi 13 saja, nah atau 14 ya. Nah, maka rentangannya adalah ini 60 itu adalah nilai KKM, ini juga nilai KKM. Nah, untuk naiknya 60 sampai berapanya berarti ditambah dengan ini 13. 60 tambah 13 yaitu 73. Nah, ini 74 sampai naiknya lagi adalah 13 lagi yaitu 87 dan seterusnya sampai 100. Nah, ini saya sudah punya file simulasi untuk menentukan predikat nilai. Ini panduan penilaian di halaman 85 yang ini ya. Ini ada 85 yang tadi. Nah, misalkan ini adalah KKM-nya 80 ya, 80. Maka rentangannya adalah 6,7. Ini diperoleh dari ini rumusnya 100 dikurangi C3. C3 itu berarti yang ini KKM dibagi dengan 3. Nah, hasilnya adalah 6,7. Jika dibulatkan menjadi 7. Nah, sehingga rentangannya menjadi untuk nilai kurang atau D itu dari 0 sampai 80. 80 ini adalah KKM. Ini bisa dapat D. Nah, untuk nilai 80 sampai dengan 87 ya. Jadi dari sini ke sini itu rentangannya 7. Dari 80 sampai 87 ini kan 7. Nah, ini baru dapat C. Nah, dari 87 sampai 94 ini ditambahnya adalah 7 lagi, rentangannya 7 itu dapat B. Nah, untuk mendapat nilai A itu dari 94 sampai 100. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari KKM-nya. Kalau KKM-nya 80 jadinya seperti ini. Kalau misalkan KKM-nya misalkan saya ganti jadi 60, maka rentangannya adalah 13. Nah, dari 60 ya, kurangnya itu 0 sampai 60. Terus cukupnya itu dari 60 sampai 73. Dari sini sampai sini itu selangnya adalah 13. Nah, 73 sampai 86 adalah B. Ini juga 13. Nah, seterusnya ya. Tinggal dimasukkan KKM-nya saja. Menentukan KKM-nya seperti ini ya. Menentukan rentangnya seperti ini, tinggal dibulatkan dulu. Seperti itu ya. Jadi untuk menentukan nilai dapat D, dapat C, dapat B, dapat A tergantung dari KKM-nya. KKM-nya berbeda maka rentangannya juga berbeda. Mungkin 80 di mapel tertentu, maka di mapel yang lain mungkin predikatnya beda. Ya, jadi sama-sama nilainya 80, tapi karena KKM berbeda, maka predikatnya juga akan berbeda. Gitu. Jadi jangan mengacu ke satu predikat saja. Jadi sesuai dengan KKM-nya masing-masing. Nah, itu beberapa perubahan untuk penilaian K13 untuk tingkat SMK tahun 2007-2016 revisi 2017. Nah, semoga bermanfaat. Untuk file panduan penilaian ini
saya sudah upload dan linknya ada di deskripsi video ini. Nah, silakan di download dan dipelajari untuk menentukan nanti nilai di tahun pelajaran 2017-2018 ini. Jika ada pertanyaan silakan komentar langsung di deskripsi di bawah ini. Nah, kalau misalkan bermanfaat silakan di share ke teman-teman yang lain. Nah, untuk aplikasinya saya sendiri sudah membuatnya. Tampilannya seperti ini. Ini sudah format nilai. Jadi di sini di nilai pengetahuannya diperoleh dari UTS, UAS, dan penilaian harian. Di sini ada nilai pengetahuan. Itu diperoleh dari penilaian harian, bisa tugas, bisa ulangan ya. Terus ada UTS, ada UAS lengkap. Ada UTS, ada UAS untuk nilai pengetahuan. Terus pembobotan nilai pengetahuan yaitu PH, nilai harian, UTS, dan UAS ada bobotnya. Nah, di sini di setting aplikasi. Nah, di sini. Nah, untuk nilai pengetahuan itu ada bobotnya. Penilaian tugas dan harian itu ada bobotnya. Penilaian harian, UTS, dan UAS juga ada bobotnya. Ini. Nah, terus pembobotan nilai keterampilan. Di keterampilan juga ada bobotnya di bawahnya ini. Tinggal disesuaikan saja bobotnya mau berapa. Nah, terus selanjutnya adalah di halaman rapot mapel wajib A dan wajib B diganti muatan nasional. Jadi di halaman rapot saya sendiri juga udah punya aplikasi rapotnya, tampilannya seperti ini. Nah, di halaman rapot nanti ada atau sudah diganti menjadi mapel, bukan mapel ya, tapi muatan nasional dan muatan kewilayahan. Nah, seperti ini. Ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan. Bukan mapel wajib A dan mapel wajib B lagi, tapi sudah berganti menjadi muatan nasional dan muatan kewilayahan. Lalu selanjutnya adalah rumus menentukan rentang nilai. Jadi yang nilainya sama, walaupun nilainya sama, tapi karena kakaknya berbeda, maka nilainya juga akan berbeda. Ini nanti akan menyesuaikan. Nah, untuk settingan atau panduan penentuan predikatnya di sini sudah saya tuliskan juga. Nah, tinggal menyesuaikan nilai KKM-nya berapa, maka otomatis rentangnya juga menyesuaikan. Nah, masukin di sini. Ini KKM-nya mau berapa? Nah, silakan disesuaikan. Oke, itu untuk tampilan aplikasi rapot dan aplikasi nilainya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.